Oke, baik anak-anak. Silakan untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan mulai pembelajaran yang pertama. Silakan. Oke, thank you Erika. Baik, seperti yang sudah Misina informasikan, silakan ya sambil mengaktifkan kameranya. Seperti yang sudah Misina informasikan pada sebelum minggu tematik ya kalau nggak salah. Jadi kita akan melanjutkan materi hari ini, kemudian dilanjutkan dengan kuis nanti ya. Ingat? Oke, good. Mengangguk berarti Misina tidak bohong ya. Oke, baik anak-anak, kita lihat dulu ya yang belum hadir di sini. Misina presensi dulu ya. Silakan berikan reaction-nya. Alika. Misina mau pastikan semuanya hadir. Alika, apakah hadir? Halo Alika. Oke. Angie hadir. Areta. Hai Areta. Areta? Kalau terganggu dengan tidak bisa audio ataupun kameranya, mohon diinformasikan ya. Oke, Areta sudah ada? Mana Areta ya? Oke, tidak ada respon. Kristo? Kristo izin ya. Oke, ada. Darren? Oke, Elita? Elita hadir? Halo Elita. Elita. Oke, tidak ada info nih. Jason? Hadir, Miss. Hadir. Erika hadir. Fabio? Feb? Fabio apakah ada? Belum ada ya? Oke, belum ada Fabio. Gaby. Hai Gaby. Berikan reaction-nya Gaby. Oke. Pako. Halo Pako. 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 Oke, Pako tolong ingatkan Elita ya masuk Zoom ya. Thank you Jeremy. Oke, Jovan. Hai Jovan. Hadir, Miss. Oke, Karsten. Halo Karsten. Hadir, Miss. Oke, Kezia. Kezia? Hadir, Miss. Oke, sorry. Ada tamu soalnya tadi di sebelah. Gek Ratu. Hadir, Miss. Oke, Gek Ratu hadir. Niko. Halo Niko. Halo, Miss. Niko sudah di Bali nih. Udah, Miss. Oke. Nishan. Hai Nishan. Hadir, Miss. Oke, Rania. Oke, Sevilla. Hadir. Nara. Oke, berarti yang belum hadir adalah Fabio. Oke, kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai belajar ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat pagi hari ini Bapak, kami boleh hadir kembali untuk kami boleh belajar bersama-sama kembali bersama anak-anakmu kelas 9A ya Bapak. Sebentar kami akan mengikuti pembelajaran matematika ya Bapak dan juga nanti akan ada kuis juga. Tuhan kau berkati anak-anakmu, semoga anak-anakmu mampu mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan bisa menjawab soal-soal dengan baik juga. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, baik, kita lihat materi kita lanjutkan dulu ya. Jadi kita tinggal sedikit lagi, ya, tolong diperhatikan baik-baik ya. Pertemuan sebelumnya itu adalah rotasi. Ya, rotasi itu yang perlu kalian perhatikan adalah, nah ini yang perlu diperhatikan. Untuk namanya rotasi itu kan berarti berputar ya, berputar searah jarum jam, berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau dia berlawanan, berarti dia tanda rotasinya adalah positif. Kalau dia searah, tanda rotasinya adalah negatif ya. Jadi ini yang diperhatikan ya. Jadi ingat searah itu negatif, berlawanan itu positif. Itu pertama. Kemudian, nah lihat rumusnya di sini untuk masing-masing kalau perputarannya searah dan berlawanan, rumusnya berbeda. Perhatikan kalau di sini ada 90 derajat ya, di sini minus 90 derajat. Berarti ini artinya dia searah. Sorry. Ini berlawanan arah. Kalau yang di sini minus 90 derajat berarti dia ini searah. Diputar searah jarum jam sejauh dengan sudut putaran 90 derajat. Nah, berarti kita pakai rumus yang ini. Ya. Ini kalau titik pusat rotasinya 0,0 ya. Kalau 0,0. Tetapi kalau misalkan pusat rotasinya A, B ya.
kita menggunakan rumus ini ya. Kalau diputar 90 derajat ya, B plus A min Y, B min A plus X. Nanti untuk kuisnya silakan nanti boleh lihat catatan ya, atau nanti di sini akan share PPT-nya ke grup ya. Kemudian kalau dia diputar 180 derajat, kita pakai rumusnya ini ya. Mungkin kalian kalau mau foto silakan difoto rumusnya ini. Ya. Jadi rotasi kemarin Mesina perhatikan banyak yang paham juga. Yang penting di sini adalah rumusnya ya. Rumusnya kalian hafal dan konsep perputarannya searah itu berarti negatif, kalau berlawanan positif gitu ya. Oke, ini contoh soalnya kemarin. Kemudian ini juga. Nanti soalnya tidak terlalu sulit kok ya. Gampang ya. Oke, ada pertanyaan nggak dulu untuk rotasi anak-anak? Jadi rumusnya hanya segini saja untuk rotasi. Ada pertanyaan? Yang sudah paham rotasi bisa berikan reaction-nya anak-anak yang mengerti lah ya. Dengan rumus-rumusnya, dengan konsep rotasi, bisa berikan reaction-nya. Ya. Oke, 4, 5. Oke, nanti boleh lihat buku ya. Jadi Mesina berikan kesempatan lihat buku untuk tahu kalian paham atau tidak gitu ya. Asal jangan lihat pekerjaan teman. Nah, itu Mesina nggak mau. Karena kita tidak tugas kelompok. Oke, kemudian nah, kita lihat dilatasi. Nah, dilatasi ini sederhana sekali. Hanya ada 2 rumus di dilatasi. Ya, kita lihat dilatasi itu apa? Dilatasi itu merupakan proses pengalian yang menghasilkan perbesaran atau pengecilan suatu objek. Jadi suatu objek itu bisa diperbesar, bisa diperkecil anak-anak. Nah, apabila transformasi pada translasi, refleksi, dan rotasi hanya mengubah posisi benda, maka dilatasi melakukan transformasi geometri itu dengan mengubah ukuran benda. Ya, translasi itu apa? Digeser, ya kan? Refleksi, dicerminkan. Rotasi, diputar. Diputar itu kan berarti posisinya berubah ya. Tapi kalau dilatasi itu diperbesar, anak. Ya, ukurannya berbeda. Kalau yang lain translasi, refleksi, rotasi itu hasilnya kan sama ya gambarnya. Tapi kalau dilatasi dia diperbesar atau diperkecil. Ya. Nah, secara umum rumus dilatasi ada 2, perhatikan baik-baik. Sebuah titik P, X, Y dilatasi dengan faktor skala K. Ya, faktor skala K itu artinya diperbesar atau diperkecil. Kalau dia diperbesar nanti dia plus tandanya. Kalau dia diperkecil berarti minus. Paham ya? Oke, diperbesar. Sebentar ya, Mesina kasih keterangan di sini. K diperbesar. Ini dia plus ya tandanya ya. K diperkecil. Maksudnya skalanya ya. Negatif ya. Nah, jadi rumusnya tinggal kamu kali saja kalau dia terhadap titik 0,0 ya. Iya, iya Alika ya. Oke ya. Jadi kalau titik pusatnya 0,0, P aksen bayangannya adalah tinggal kamu kalikan aja. Skalanya dikalikan X, skala dikalikan Y. Seperti itu. Paham ya? Jadi ini sebenarnya ada kurungnya di sini. Nah, ini sebenarnya ada kurungnya. Ya. Oke, bisa ya? Nah, kemudian kalau dia titik pusatnya A, B, bukan 0,0, nah ini agak ribet sedikit ngitungnya. P aksennya adalah K dalam kurung X min A, tutup kurung ditambah A, K, Y min B ditambah B. Jadi cara menghitungnya diperhatikan. Jadi X min A dikurangi dulu, habis itu dikalikan dengan K, baru ditambah dengan A. Ya. Jadi begitu juga dengan yang ini. Jadi Y min B dikerjakan dulu, terus dikali K, baru ditambah B. Oke, paham? Ada pertanyaan? Ya, tidak susah.
Tetapi menghitungnya ini yang harus kalian hati-hati khusus untuk yang pusat A, B. Nanti ada satu soal saja untuk yang A, B ya. Oke, kemudian contoh ya. Coba kita lihat contohnya. Tentukan hasil dilatasi setiap titik berikut. Titik C min 1,3 dengan faktor skala min 2 terhadap titik pusat 0,0. Coba hasilnya berapa? Nah, silakan kalian lihat di sini rumusnya ya. Oke, silakan tulis di kolom chat. Hasilnya berapa? Gampang sekali ya. Oke, Sevilla sudah. Ya, ini titik pusat 0,0 ya, anak-anak. Tinggal kamu kalikan saja X-nya dengan K, Y-nya dengan K. Ini X ya, ini Y, ini K-nya. Oke, silakan. Baru Sevilla yang menulis di kolom chat. Yang lainnya. Mesina tunggu. Silakan. Ya. Titik C min 1,3 dengan faktor skala K min 2 terhadap titik pusat 0,0. Berarti kita pakai rumus yang pertama ya, P aksen. Jadi yang nomor A, P aksen itu K kali, penulisannya gimana di sini ya? KX ya, K-nya yang dikurung kali X, K kali Y ya. Oke. Kurung, jadi P aksennya berarti K-nya adalah min 2, jadi min 2 kali min 1 ya, koma, K-nya di sini min 2 kali Y-nya 3 ya. Jadi P aksennya jadinya 2, min 2 kali 3 min 6. Tinggal atau langsung aja min 1 kali min 2, 2 ya kan? 3 dikali min 2, min 6 seperti itu. Oke, yang nomor B. Ada yang nggak ngerti nomor A? Masih bingung? Bisa ditanyakan? Tidak? Oke, kita lihat yang B ya. Titik D 1, min 5 dengan faktor skala 3 terhadap titik pusat 2, min 2. Jadi kita berikan tanda dulu ini X, ini Y ya. Faktor skalanya itu K. Titik pusatnya di sini AB ya. Nah, kita tulis rumusnya, kita pakai yang kedua karena pusatnya itu A, B, bukan 0,0. Berarti kita pakai rumus yang ini. Ya, kita tuliskan rumusnya P aksen. Kemudian K X min A ditambah A, koma, K Y min B ditambah B. Nah, rumusnya cukup panjang ya. Jadi P aksen. Nah, penulisannya hati-hati. K-nya kita masukkan dulu 3 kali X-nya adalah 1. Min A-nya 2. Ditambah A-nya 2. Koma. K-nya 3. Y-nya min 5. Dikurangi B-nya min 2. Wow. Ditambah B-nya min 2. Nah. Jadi P aksennya adalah 3, ini dikerjakan dulu, 3 dikali 1 dikurangi 2 kan min 1 ya. Ditambah 2, 3, ini min 5, ini jadi plus ya. Jadi dikali, berapa nih? Min 2 ya, min 3. Dikurangi 2. Oke, P aksen berarti ini dikalikan dulu, baru ditambah ya. Min 3 ditambah 2, 3 kali min 3, min 9, dikurangi 2. Jadi P aksennya adalah min 1, min 11. Ada yang salah nggak? Min 1, min 11. Ya, Sevilla betul. Sevilla betul ya. Kristo Alika masih kurang tepat. Oke ya. Jadi tahu salahnya menghitungnya bagaimana. Hati-hati di sini kerjakan yang di dalam kurung dulu, baru dikali ya. Ya, oke. Dah, silakan boleh difoto. Oke, sudah. Nah, kita lanjutkan yang soal terakhir ya.
Mudah-mudahan cukup waktunya ya, 30 menit nanti tesnya. Segitiga ABC mempunyai koordinat titik A 1,1, B min 1,0, dan C 2,0. Segitiga ABC didilatasikan terhadap titik O 0,0 dengan faktor skala 2, menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Tentukan koordinat titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Oke, kita kerjakan bersama-sama ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Ya, yang A. Ya. Yang A kita mencari A aksennya, ya. A aksen berarti tinggal kita kalikan aja ya. Ini kan K-nya ya. Ini XY, XY, XY gitu ya. Jadi 1 kita kalikan 2 ya. Jadinya gimana ya? Langsung aja ya. 2,1 dikalikan 2, 2. Kemudian B aksennya min 1 dikali 2. Ya, min 1 kali 2, min 2 ya. Koma 0 dikali 2, 0. C aksennya 2 dikali 2, 4. Koma 0 dikali 2, 0. Seperti itu ya. Ada pertanyaan nggak anak-anak untuk mencari A aksen, B aksen, C aksen? Yang paham boleh berikan reaction-nya biar Misina tahu persis yang sudah mengerti. Oke, Nishan bagaimana? Nishan ngerti nggak? Nishan? Nishan apakah ada? Halo, Nishan? Wah, ini bahaya nih kalau nggak ngikutin ya. Nanti nggak bisa jawab. Oke, Elita bagaimana? Elita udah ada belum? Tadi Misina lihat tidak merespon. Halo Elita. Elita. Oke. Nishan. Misina mau pastikan semua hadir ya. Fabio apakah sudah hadir nih? Fabio hilang lagi. Oke, hilang lagi dia ya. Oke, baik. Sekarang kita gambar ya. Titik A-nya 1,1. Nah, kita tuliskan dulu ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Min 1. Oke, nah sekarang kita masukkan segitiga ABC-nya dulu ya. A-nya 1,1, berarti di sini A. B-nya min 1,0. Min 1,0 berarti di sini ya, di B. Kemudian C-nya 2,0. Nah, C-nya. Berarti ini segitiganya kalau kita gambar begini ya. Nah, gambar segitiganya begitu. Oke, kita mau dia perbesar ya, berarti dia diperbesar. Kita lihat hasilnya seperti apa, apakah bentuknya sama. A aksennya ketemu 2,2. Nah, ini A aksen. Kemudian B aksennya min 2,0. Berarti di sini ya. B aksen. B aksen. Kemudian C aksennya 4,0. Berarti di sini C aksen. Nah, kita hubungkan. Ya. Nah. Oke. Nah, kita perhatikan. Berarti dari AB segitiga ABC menjadi A aksen, B aksen, C aksen, dia diperbesar 2 kalinya. Ya, dia diperbesar 2 kalinya. Perhatikan ya. Dari B ke C, kalau kita perhatikan ngeceknya ya, B ke C itu ada berapa satuan nih ya? 1, 2, 3. Ada 3 satuan. Berarti kalau dari B aksen ke C aksen 2 kalinya berarti seharusnya 6 ya. 3 kali 2 berarti harusnya 6. Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah berarti benar dia diperbesar 2 kalinya atau dengan faktor skala 2. Nanti ada soal seperti ini juga. Baik, bagaimana anak-anak? Paham? Untuk dilatasi paham? Oke, paham ya? Kalau begitu silakan untuk masuk ke LMS. Sebentar Misina stop share dulu sebentar ya. Oh, Misina belum buka. Silakan masuk ke LMS, Misina buka dulu. Kuisnya adalah pilihan ganda, ya.
Mudah-mudahan tidak bermasalah ya MS-nya. Ya, kalian cari kuis rotasi dan dilatasi. Waktunya 30 menit. Untuk Nara, Pako, dan Elita, kamu masuk ke inklusi ya. Jadi jumlah soalnya berbeda. Jangan masuk ke yang reguler. Oke, Miss Ina sudah buka. Oke, Miss Ina lihat. Ada 2 kali kesempatan. Nah, namun kesempatan kedua diberikan hanya untuk anak-anak yang remedi. Ya. Oke. Oh, sebentar. Oh, belum ini ya. Mulainya 8.30, ternyata waktunya masih kurang lagi 3 menit ya. Bentar, tunggu, masih ada 3 menit. Miss Ina akan kirimkan ininya, PPT-nya. Sebentar Miss Ina keep dulu. Ya, masih ada waktu lagi 3 menit karena Miss Ina bukanya 8.30. Kalian bisa pelajari dulu. Miss Ina sambil share ke grup ya. Bentar ya. Waktu pembelajaran matematika sudah habis, tetapi kalian masih bisa melanjutkan untuk mengerjakan kuis transformasinya. Ya, jadi silakan pergunakan lagi 10 menit. Setelah itu jangan menggunakan jam pembelajaran yang lain untuk mengerjakan kuisnya. Nah, Miss Ina ingatkan, Miss Ina sudah pasang di LMS, sudah upload tugas KI 4-nya. Ya, tolong dikerjakan dengan batas waktu yang sudah Miss Ina tentukan, jangan ada yang terlambat supaya nggak numpuk-numpuk lagi tugasnya. Ya, bisa dipahami ya, anak-anak ya. Jadi Miss Ina tutup pembelajaran matematika hari ini. Ya, selamat belajar ya anak-anak ya. Persiapkan diri kalian, terutama bereskan tugas-tugas yang belum. Ya, oke, Miss Ina akan berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu sebentar. Kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat pagi hari ini ya Bapak, Engkau telah menyertai kami selama kami belajar matematika. Terima kasih Bapak, Engkau telah menyertai anak-anak-Mu yang sudah mengerjakan kuis dengan baik, memperoleh nilai dengan baik, dan juga Engkau tetap sertai anak-anak kami yang saat ini masih mengerjakan ya Bapak, tetap berikan semangat, dan mereka bisa menyelesaikan tugas mereka dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, baik. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu lagi hari Rabu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan dengarkan, inilah kelompok Erika. Salam semuanya, sekarang kami akan membahas tentang intoleransi agama karena Masjid Ahmadiyah disegel oleh pemerintah Kota Depok terjadi Jumat 22 Oktober 2021. Penyebabnya karena pemerintah Depok telah berupaya memperluas penolakan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan dasar kebencian. Dampak negatifnya warga sekitar jadi marah dan tidak terima dengan tindakan tersebut. Menurut pandangan Alkitab, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar, tidak semena-mena dengan seorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Solusinya adalah untuk pemerintah kepala Depok untuk tidak memaksakan pendapatnya kepada Masjid Ahmadiyah. Karena meskipun kita mempunyai kepercayaan yang berbeda, kita tidak boleh menganggap kepercayaan kita lebih baik daripada yang lainnya.
Kesimpulannya, kita sebagai remaja harus bisa saling menghargai tanpa merusak tempat ibadah dan mengganggu umat lain saat beribadah, apalagi memaksa mereka karena kedudukan kita di atas mereka. Terima kasih. Sebentar, ini berapa orang tadi ini yang presentasi, nak? Erika? 3 orang, Mister. Suara Alika tidak ada ini. Betul ya? Iya, soalnya kan Erika waktu itu udah konfirmasi hari Selasa pagi ke Mister kalau Alika belum kirim videonya. Tapi langkah-langkah Iya, jadi yang punya Alika udah digantiin sama Sevilla gitu. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum Mister ke proyeknya, Mister ingin tanyakan, ini kan yang dirusak itu kan Masjid Ahmadiyah gitu ya. Yang merusak siapa? Erika, siapa yang mau jawab? Halo? Pemerintahnya, Mister. Pemerintah? Kayak kepala desa itu, di kepala desanya. Kepala desa? Betul, kepala desa? Bahas tentang intoleransi agama karena Masjid Ahmadiyah disegel oleh pemerintah Kota Depok terjadi Jumat 22 Oktober 2021. Penyebabnya karena pemerintah Depok telah berupaya memperluas penolakan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan dasar kebencian. Dampak negatifnya warga sekitar jadi marah dan tidak terima dengan tindakan tersebut. Menurut pandangan Alkitab, jangan. Oke, ya. Baik. Mister sudah dengar beritanya ini ya. Ini sebenarnya akibat apa? Tidak terima begitu. Ahmadiyah itu kan Islam. Lalu pemerintah juga yang melakukan adalah Islam. Nah, ini terkait dengan istilah yang mengenal dianggap aliran sesat begitu ya. Jadi Ahmadiyah dianggap tidak sepaham dengan Islam yang lain begitu ya. Tapi sebenarnya nggak boleh ya. Kalau misalnya perbedaan pemahaman, Mister pikir itu keberagaman ya. Jadi mereka juga adalah rakyat Indonesia. Mereka juga bayar pajak begitu ya. Oke. Ada yang mau menanggapi kelompok ini? Ya, dari kelompok Jeremy mungkin. Halo, kelompok Jeremy? Halo. Ya, ada yang mau menanggapi, nak? Sudah cukup bagus. Ya. Materinya ada? Mulai. Halo semuanya, hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan mengenai intoleransi. Kelompok saya terdiri atas saya, Rania, Kezia, Gebi, Pako, dan juga Nara. 1. Perumusan masalah. Jenis intoleransi yang akan kami presentasikan adalah intoleransi beragama. Masalah yang terjadi adalah terjadinya peraturan yang mewajibkan siswi menggunakan hijab walaupun siswi tersebut menganut kepercayaan lain. Dan ini terjadi di sekolah, yaitu di sekolah SMKN 2 di Padang. Yang kedua, hipotesis satu penyebab, yaitu adanya peraturan agar siswi menggunakan jilbab bahkan yang menganut agama berbeda, dan peraturan ini terdapat dalam regulasi daerah. Dampak negatif yaitu menimbulkan perbedaan pendapat antara kebijakan Mendikbud atas sanksi yang ia berikan kepada pendidik dan indera seorang pemerhati pendidikan, dan berjalannya intoleransi di dalam bangsa. 3. Pandangan Alkitab. Ayat yang kami rasa cocok dengan permasalahan intoleransi ini adalah Kolose 3 ayat 23. Isinya adalah, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena jika diharuskan menggunakan hijab, itu tidak masalah, karena kita lakukan untuk Tuhan. Karena dulu orang Israel juga memakai kerudung. Tapi hal itu bisa kita atasi dengan menghargai dan tidak memaksakan orang yang non-muslim untuk menuruti peraturan mereka. Karena sudah ada tertulis di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional. Disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keamanan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Nomor 5 yaitu kesimpulan dan penerapan. Kita tidak boleh memaksa orang untuk menggunakan jilbab, dan kita tidak boleh memaksa hak pribadi orang lain dan tidak boleh memaksa kehendak orang lain. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Yesus memberkati. Oke, wih mantap ini ya. Semuanya tegas gitu. Begitu terakhir, wih santun sekali Nara ya. Ya, bagus apa yang disampaikan Nara ya. Cuman terlalu santun bisa dengar, mungkin agak sedikit lebih berapi-api. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dari kalian yang mendengarkan dari kelompok siapa saja? Ada? Halo? Apakah bersama Mister? Mana jempolnya? Wah, ini sepi sekali. Ini harus direkod. Oke, mulai. Shalom, selamat siang. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Kristo, Jeremy, Gek Ratu, dan Elita. Topik yang akan kami bahas hari ini adalah warga Pajangan menolak Julius Soeharto sebagai camat Pajangan karena ia non-muslim. Warga Pajangan juga mengatakan Julius Soeharto tidak sesuai dengan psikologis masyarakat karena mayoritas warga Pajangan adalah muslim. Jenis intoleran dari masalah tersebut adalah intoleransi agama. Bagian 2, hipotesis. Hal yang menyebabkan kasus ini terjadi karena adanya budaya yang sudah melekat dalam masyarakat sehingga psikologi mereka juga terdampak. Tentunya hal ini berdampak negatif juga. Dampak negatif yang dihasilkan dari kasus ini adalah masalah intoleransi dalam kehidupan sosial. Padahal Indonesia terkenal dengan ideologi yang menjunjung tinggi toleransi di seluruh penjurunya. Bagian 3, pandangan Alkitab. Menurut Matius pasal 22 ayat 39, ada bagian yang mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat Alkitab ini menunjukkan bahwa manusia harus memiliki rasa mengasihi dan toleransi antar sesamanya. Di Roma 2 ayat 11 juga tertulis bahwa Allah kita, Tuhan Yesus, tidak pandang bulu. Sebagai umat Kristen, kita harus mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pemecahan masalah. Berikut adalah solusi agar toleransi dapat tercipta kembali adalah: pertama, pemerintah harus siapkan untuk memberikan edukasi terhadap oknum-oknum yang intoleran tersebut. Yang kedua, masyarakat dan oknum-oknum yang intoleran di daerah tersebut harus belajar untuk toleransi antar sesama. Ketiga, sebagai umat Kristen, kita harus mendoakan kelompok yang intoleran tadi supaya berubah menjadi orang yang menjunjung toleransi. Bagian 5, bagian terakhir, kesimpulan. Dari kasus ini, oknum-oknum yang intoleran harus mulai belajar untuk toleransi antara sesama tanpa pandang bulu. Sebagai generasi muda, kita harus menjunjung tinggi toleransi antar sesama agar tercipta perdamaian di dalam lingkungan kita. Sekian presentasi yang sudah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Oke, wow. Ya, kelompok ini sudah selesai. Oke, baik. Ini dia. Shalom Miss Ronald, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri sebagai ketua, Jason. Anggota kami, Karsten, Darren, dan Fabio. Proyek agama kali ini saya akan membahas tentang toleransi versus intoleransi. Rumusan masalah. Jenis intoleran yang saya temukan adalah intoleran agama. Masalah yang saya temukan adalah warga Purbayan Kota Gede, Yogyakarta melakukan pemotongan terhadap salib dikarenakan seorang warga beragama Kristen meninggal dunia dan dimakamkan di makam kampung muslim. Hipotesis atau penyebab dan dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah adanya keonaran antar umat beragama, warga Purbayan akan dikenal orang yang intoleran dan menimbulkan perpecahan. Rancangan Alkitab.
Mazmur pasal 133 ayat 1. Nyanyian siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Yakobus pasal 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Imamat pasal 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Nomor 4. Pemecah masalah, solusi agar bersatu. 1. Menghormati orang yang berbeda agama. 2. Tidak melaksanakan kehendak. 3. Tidak melarang umat lain untuk melaksanakan beribadah. 4. Mensosialisasikan kepada warga Purbayan untuk dapat menerima keberagaman. Kesimpulan dan penerapan yang kami dapat yaitu, jadi kita sebagai sesama manusia sebaiknya tidak membeda-bedakan sesama kita. Kita sebagai remaja harus memahami secara bijaksana pengertian dari toleransi. Kita sebagai remaja yang hidup dan tinggal di negara Indonesia sudah sepatutnya menerima perbedaan lingkungan kita. Sebaiknya warga Parubayan tidak melakukan pemotongan terhadap salib dan berusaha menerima orang yang berbeda agama. Terima kasih yang telah mendengarkan presentasi kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, luar biasa. Wow, bagus ini kasus yang diangkat. Mister sendiri baru dengar ini. Kapan ini terjadi, Jason? Jason? Kapan ya, Mister? 2017-2018 gitu kan kayaknya, Mister. Iya ya, kok Mister baru dengar. Oke, thank you. Oh, Darren, tadi katanya udah terjadi perpecahan atau bagaimana itu? Sudah ribut? Saya Mister. Hah? Saya Mister. Iya kan kamu tadi yang menyampaikan dampak. Oh iya, maaf Mister, agak ngeles Mister, yang mana Mister? Aduh, ini selalu kayak gitu Darren. Ya. Maaf Mister. Jawab. Iya. Soalnya tadi otaknya belum siap Mister. Bah, kamu tinggal. Belum, maksudnya kayak kaget aja gitu. Jadi gimana ya? Oh, oke. Sudah terjadi kerusuhan atau bagaimana? Sudah terjadi kerusuhan. Gimana kerusuhannya? Kerusuhan yang diintoleran itu kebanyakan ya berdebat sih kalau yang saya lihat. Itu bukan kerusuhan namanya. Ya, tapi kadang-kadang ada yang sampai menghina gitu, Mister. Saya radikal istilahnya, apalagi banyak tuh orang-orang radikal. Dan kamu lama kalau Darren, kamu tahu nggak definisi kerusuhan? Diantar keributan, Mister. Itu udah parah itu, berarti ada lempar batu. Ya udah parah. Kadang-kadang emang udah ada yang patah. Ya, apa yang patah? Kadang-kadang sih emang, cuma ya itu. Kok kadang-kadang? Ini kita bicara kasus yang kalian bahas. Oh iya, yang kasus kita bahas tuh ya berdebat doang sih. Tadi kan ada bahasamu gini loh. Tadi kan ada bahasa yang kamu sampaikan di video itu sudah sampai ke perpecahan. Perpecahan itu bagaimana? Ternyata kamu bilang ada kerusuhan. Kerusuhan gimana? Hati-hati kalau ngomong. Jadi cuman berdebat aja. Iya. Ya, Mister sih sangat disayangkan ya. Itu terjadi. Oke, Jason, itu apa? Kuburan khusus Islam atau umum ya? Pertamanya kalau di artikelnya tuh katanya umum gitu kan, Mister. Kan gara-gara kejadian ini baru dijadiin ke makam Muslim gitu, Mister. Oh gitu ya. Berarti ini pertama kali orang Kristen meninggal masuk ke situ. Iya, Mister. Berarti istilah umumnya umum Islam gitu. Ya umum Islam, mana ada umum Islam ya? Umum ya umum gitu ya. Oke lah.
Oh, sekarang sudah jadi khusus itu ya Islamnya. Oke, baiklah. Ya, kalau sudah pengkhususan ya lain cerita. Tapi kalau untuk umum tidak boleh, nah itu yang masalah ya. Sangat disayangkan kalau untuk umum tapi nggak boleh untuk agama lain. Sepala tidak usah dibilang umum gitu ya. Oke, thank you buat kelompok ini ya. Ya. Halo, nama saya Areta beserta Angel, Jovan, dan Nico. Untuk nomor 1, untuk masalah intoleran yang kami ungkit dari internet adalah tentang warga non-muslim di Aceh ditegur agar memakai penutup kepala atau hijab. Jawaban nomor 2, menegur dan menasihati warga non-muslim untuk memakai hijab karena di Aceh diwajibkan menggunakan hijab atau penutup kepala. Ayat yang kita ambil adalah dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Solusi yang bisa dilakukan untuk masalah tersebut adalah dengan berdamai. Jika orang petugas tersebut tetap merasa bahwa dirinya lah yang paling benar, maka kita harus mengampuni ia sehingga tidak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Kesimpulannya, supaya kita dapat hidup dalam damai, toleransi sangatlah penting supaya kita terhindar dari permusuhan. Remaja harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sikap toleransi seperti menghargai dan menghormati keberagaman. Jangan membeda-bedakan orang dengan menyampingkan hak mereka karena berbeda dengan kita. Sampai di sini presentasi kelompok kami. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Oke, good. Ya, ini Mister lihat Niko. Niko mana Niko? Ini kamu kayak dikejar-kejar apa? Seseorang. Kenapa cepat singkat sekali? Macam Itu emang besar, Mister. Emang dikit. Iya, Mister lihat kamu nada bla bla sudah gitu. Kayak sudah menyelesaikan tugasnya gitu. Kayak kamu itu kayak memikul beban yang berat, begitu sudah selesai, udah gitu, plong. Niko, kenapa kayak gitu presentasi ya? Kamu ngomong cepat, sudah, gitu. Kamu bilang sudah, kayak, aduh. Ya. Enggak, Mister. Itu kan di sebelah saya ada kakak. Jadi kakak nonton tuh kan nggak enak, Mister, nungguin kakak nungguin. Oh gitu. Jadi lupa matiin ngomong pas ngomong udahnya gitu, Mister. Oke, baik. Berarti sudah clear ya. Bukan bermaksud keburu-buru ya, tapi karena sudah selesai. Oke, thank you Niko ya. Nah, untuk kelompok ini Mister pikir bagus ya. Cuman memang terlalu singkat ya, singkat padat ya. Nah, untuk Aceh sendiri memang Mister tahu ya, Mister tinggal di Medan jadi dekat banget dengan Aceh. Memang Aceh dari dulu menerapkan sistem ya, sistem syariah yang kental ya, termasuk harus menggunakan jilbab ke tempat-tempat tertentu begitu. Nah, itu peraturan yang mereka buat begitu ya. Tapi kalau dipaksakan kepada non-muslim, ya Mister secara pribadi ya tidak setuju juga gitu ya. Kalau untuk muslim ya silahkan. Tapi kita yang non gitu kan, ya selagi masih dalam wilayah NKRI, undang-undang kita kan satu. Ya, kebebasan ya. Kebebasan untuk berekspresi sesuai dengan keyakinan. Begitu. Tapi ya tadi Mister suka dengan statement yang disampaikan oleh Angel, ya tidak usah ribut lah, ya. Tidak usah ribut sampai melakukan kerusuhan dan lain sebagainya, ya. Seperti itu ya. Oke, Mister pikir selesai. Oh ya, terakhir tadi mengampuni. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak adil, ya mengampuni. Ya, supaya dunia tahu kita memiliki kasih yang sejati untuk mereka semua. Ya, ya, terima kasih. Ya oke, shalom, selamat pagi, semangat pagi anak-anak kelas 9A. Halo? Halo ladies and gentlemen, please welcome. Waduh, ini kita menyapa dengan semangat, kita baru bertemu, liburnya sudah 1 minggu, sudah banyak liburan, masuk kembali kurang semangat, ini bagaimana bisa terjadi demikian? Nah, harus seperti Nara itu, berapi-api, awas hangus.
Ya, Jeremy Joseph. Wow. Dan ada Sevilla. Terima kasih untuk 3 anak yang sudah merespon dengan menyalakan kamera. Anak-anak yang lain di mana? Angie, silahkan yang tidak ada kendala, silahkan bergabung dengan menyalakan kamera dulu. Ada Erika yang belum sisiran, Erika. Oh, itu style ya, itu style baru. Wah, keren. Nah, gini katanya. Dijogetin dikit gini. Oke, nggak apa-apa. Ada Kezia sama Bella, ada Angie, terus ada siapa lagi? Belum ada yang lain ini. Yang sudah nyalakan kamera tetap stay di sana dulu. Kita menunggu teman-teman yang belum. Halo anak-anak. Elita, Rania, Alika, Nico, Areta, Jason, Darren, Nishan. Hey, Mr. Nishan. Darren ada di sana. Mr. Nishan, salam banyak buat kamu. Silahkan nyalakan ini apa? Silahkan Mr. Nishan nyalakan kamera. Karsten, Jovan, Gaby, Paco, Kristo. Oke. Ya, oke, Geratu juga sudah di sana. Rania juga sudah ada di sana. Oke, baik, terima kasih yang sudah bersedia menyalakan kamera. Nah, yang belum bersedia menyalakan kamera silahkan beri reaksi menandakan kalian ada di sana. Silakan. Yang tidak menyalakan kamera saja. Oke. Nico sudah di sana. Oke, Gaby, Paco, Jovan, Nishan. Gaby, Paco, Jovan, Nishan. Oke, baik. Baik, berarti ada salah satu yang belum hadir di antara kita. Siapakah dia? Coba mari kita lacak bersama. Mari kita lacak bersama. Siapakah dia? Ketua kelas? Erika, sisa satu anak yang belum hadir. Fabio sudah ada? Sepertinya Fabio ya. Fabio. Ya betul, Fabio. Ya Erika setuju ya Fabio? Oh oke. Hari ini kayak kau mulai malas ya hari ini. Kau wajah malas. Nah. Tidak all out ya. Ngakaknya tidak all out seperti biasanya. Usahakan liburanmu merusak moodmu ya. Libur habis tidak bahagia. Kalau libur habis galau. Ya baik. Oke. Mari kita sebelum melanjutkan atau melaju lebih jauh terkait pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, mohon yang tidak ada kendala kamera dan jaringan tetap stay bersama Mister. Kalau tidak, Mister ngajar itu kamera dimatikan ini macam kita ngomong sendiri ini tidak enak. Ya, mari kita berdoa. Silahkan Mister minta kesediaan Ibu Rania Rana memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Dan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar bahasa Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dan berkati juga Miss Robin yang akan mengajar kami, supaya kami dapat mengerti dan Miss Robin dapat mengajar kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Rania. Ya, oke Ratu izin kita. Baik, Ratu silahkan. Jangan lupa segera kembali. Baik. Hari ini sebentar. Hari ini kita akan memastikan berbagai hal. Hari ini kita akan memastikan berbagai hal. Ya, agenda yang pertama sebelum kita lanjut ke yang berikut. Hari ini yang paling utama adalah kita memastikan tugas, proyek, dan lain-lain yang belum beres. Kita lihat satu persatu. Yang pertama kita mulai dari tugas yang pertama, yaitu siapa yang masih ingat tugas yang pertama? Coba siapa yang masih ingat? Tugas pertama itu tentang apa? Dalam materi teks pidato persuasif ini ada yang tahu? Tugas yang paling pertama. Erika. Oh, Erika geleng-geleng di sana. Kezia. Oh, geleng-geleng. Sevilla.
Nah, ada yang lain yang ini? Oh, tidak ada. Ya, tugas yang pertama itu terkait menemukan informasi dalam penggalan teks pidato persuasif. Halaman 11 kah kalau tidak salah. Ya, di situ hanya satu anak yang belum punya nilai, yaitu atas nama Elita. Halo Elita? Elita bisa konfirmasi ke Mister? Halo Elita, dengar suara Mister? Boleh jawab dengan chat kalau tidak bisa dengan mic. Elita, ada di sana? Halo Elita? Wah. Halo Elita, bisa respon Mister? Boleh melalui chat. Ingat baik-baik, jangan takut, jangan khawatir. Oke? Belajar dengan Mister jangan takut, harus berani. Ya. Supaya kita bisa tahu apa kendalamu dan kita bisa cari solusinya. Kalau kamu diam saja, kita semua diam, waduh. Oke, jadi silahkan. Mari bergabung dengan, oke. Oh, wifi-nya Mister. Wifi-nya kendala kah? Areta menjawab, wifi-nya ada kendala kah? Wah, berarti sementara kalau Mister mengajar begini berarti tidak bisa dengar juga ya, tetapi ada di Zoom, waduh. Tuh ya, betul ya, sayang sekali. Oke, itu tersisa Elita ini yang belum ini. Lalu yang berikut terkait tugas yang kedua itu terkait, ayo tugas kedua siapa yang masih ingat? Oh, ini tersisa 3 cewek yang temani Mister, yang lain tidak tahu sudah di mana ini. Tugas yang berikut itu terkait menyimpulkan isi pidato persuasif. Waktu itu. 2 tugas ini Mister hanya berikan satu paragraf saja. Masing-masing 1 paragraf. Lalu kalian ada yang menyimpulkan, terus ada yang menemukan informasi apa yang ada di dalam penggalan atau paragraf tersebut. Sangat tidak sulit. Nah kalau itu Elita juga belum. Lalu ini, Mr. Nishan. Saya lihat lagi, di mana dia? Nishan dia mulai, sekarang dia ini apa? Sebentar, Mister lihat dulu Nishan. Oh ada. Halo Nishan, dengar suara Mister di sana? Nishan tidak ada kendala. Ya, Nishan Mister tahu, dia tidak, Mister sudah konfirmasi ke wali kelas, dia tidak ada kendala jaringan. Biasanya dia nyalakan. Nah, sabar, oke, sabar. Mister tempuh cara berikut ya. Anak-anak yang sudah beres mohon bersabar ya. Kita pastikan yang belum beres-beres seperti ini. Ya, Mister sekarang kabari lewat handphone. Kalau di sini tidak aktif, berdering, ini masuk. Dia jawab atau tidak? Ini kalau belum beres lalu tidak berkomunikasi, ini bagaimana kita bisa? Oke, tidak direspon anak ini. Oke, Nishan, dengar suara Mister dengan jelas di sana, Nishan. Tidak ada ya, Nishan tidak ada. Oke, Elita, dengar suara Mister dengan jelas di sana, Elita. Bisa dengar suara Mister? Coba saya chat Elita. Halo Elita. Bisa. Baik Fabio, oke, selamat datang. Bisa dengar suara Mister? Semoga dia bisa jawab. Elita, lalu yang berikut Nishan, coba saya chat lagi melalui Mr. Nishan. Ini kalau chat masuk berarti sebenarnya lancar, bisa sih kalau chatnya masuk seperti ini. Biasanya kalau connecting kita chat melalui Zoom juga namanya tidak terbaca di sini. Oke, itu 2 anak yang belum untuk tugas
menemukan informasi dalam penggalan teks pidato dan menyimpulkan isi dari penggalan teks pidato persuasif. Nah, sekarang selanjutnya adalah project yang adalah atau yang akan menjadi nilai ini. Ya, sebentar. Sekarang kita akan lihat proyek yang akan menjadi nilai ulangan. Sebentar, Mister cek dulu. Mister cek dulu sebentar. Di sini Mister tandai coba. Sebentar, ini ada keterangan punya Erika dan Gaby. Coba Mister lihat dulu, ada atau tidak? Ada apakah dengan catatan-catatan ini yang terjadi pada Erika dan Gaby? Oh, Erika. Halo Erika, bisa nyalakan mic? Ya, Mister. Erika, filemu sudah tidak ada kah? File video. File video. Pantas ini Mister beri catatan di sini. Ini maksud Mister. Coba lihat di sana. Ini. Ketika diakses. Ini artinya sudah dihapus. Berarti tidak tersedia file ada di folder sampah. Artinya sudah terhapus ini. Waduh. Mister minta jangan dihapus dulu ya. File-file yang ada. Ya. Ya, ini kalau sudah dihapus Mister nanti penilaiannya sulit lagi. Erika sudah punya Erika sudah coba sekarang Gaby lagi. Punya Erika sudah terhapus sekarang Gaby. Gabriela Maria Tiffany Santoso. Coba Mister lihat. Kok ke sini? Oh ya, Gaby ada tetapi ini tidak ada. Halo Gaby, Gaby ada di sana? Oh ada. Oh teksnya ada. Sorry teksnya ada. Tidak jadi Gaby, tidak jadi Gaby. Ada semua di sini. Oke, baik. Nah, ini file-file yang sudah disampaikan karena jujur saja Mister belum melakukan penilaian secara utuh karena memang harus lihat pelan-pelan. Karena dua jenis yang harus Mister lihat itu teks dan oh pantas tuh. Coba Erika Mister cek lagi. Sabar Erika. Oh iya. Oh iya. Betul. Oke, baik. Betul. Sabar. Betul ada di sini sudah. Oke. Ya, oke. Betul. Lalu yang belum, oke, sudah Erika, aman. Ya, Erika, halo, sudah beres, aman. Oke, sabar. Ini lalu untuk kelas 9A. Yang pertama semuanya oke. Sekarang yang kedua. Ya, ini. Masih sisa satu anak yang belum mengumpulkan ya. Yaitu Nishan Santos. Oke. Nishan Santos. Ya, Nishan Santos yang belum. Oke, baik. Dan ini dia belum menjawab ini. Wah, ini akan kalau belum dan juga belum menjawab ini bagaimana kita bisa
menyelesaikan. Ya. Berarti Nissan Santos masih 2, yaitu ini harus ada. Ya, Nissan Santos harus ada ini. Ini kalau tidak ada kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, karena ini nilai ulangan dan lain-lain. Otomatis salah satu nilaimu bolong, Mister tidak jamin kamu bisa lolos di nilai rapor. Mister tidak bisa jamin kalian lolos di nilai rapor. Ya, karena apa? Di nilai rapor kan sudah ada rumus-rumusnya. Ada kita masukkan nilai, ada nilai, ada PS, PR, nah ini tugas, ya, terus nilai ulangan harian, lalu nilai ujian semester. Nah, itu akan dimasukkan ke format. Kalau di rapor itu ada format, ada rumus perhitungannya tersendiri. Nah, setelah itu baru keluar nilai akhir. Nah, apalagi kalau nilai ulangan yang bobotnya lumayan, kalau tidak ada, maka otomatis mesti tidak jamin kalian lolos ini. Nah, ini untuk Nissan ini yang belum. Tapi setelah Nissan mulai pengumpulan project ini, lalu dia tidak mengumpulkan, itu dia mulai tidak ikut pelajaran Mister. Mister masih ingat. Dua pertemuan terakhir dia sudah tidak ikut. Hari ini 3. Ya. Padahal awalnya kalian kan bisa kalian jadi saksi anak ini. Biasanya aktif dia kalau belajar dengan Mister, ya kan, nyalakan kamera. Tapi mulai tugas tidak dikumpul, hilang dia. Baik, oke. Untuk kelas 9A itu saja yang Mister bisa sampaikan untuk mengenai tugas dan lain-lain yang belum beres. Ini Elita belum ada respon ini. Areta, halo Areta, bisa dengar suara Mister? Atau kalau bukan Areta ini Erika. Oh, Areta dengar. Oke. Ini mohon maaf, yang paling dekat dengan Areta maksudnya dekat ini bukan dekat maksudnya hubungan, tetapi dekat secara fisik. Itu siapa? Areta atau Erika antara kalian berdua? Dekat Elita. Saya bisa. Oke, Areta. Begini Areta, supaya karena ini Elita belum karena Zoom mungkin karena jaringan, maka Areta Mister minta tolong sampaikan ke Elita untuk nanti siang bisa atau ada waktu siang atau sore menghubungi Mister melalui WA. Oke? Bisa. Oke. Tolong jangan sampai lupa itu. Minta Elita. Bisa. Ya, Elita sendiri yang menghubungi Mister. Boleh telepon, boleh chat. Supaya kita bereskan ini, tugas-tugas ini. Oke? Oke, Areta? Halo? Ya, bisa. Oke, baik. Terima kasih Areta untuk kesediaannya. Terima kasih. Ya, baik. Semoga ada solusi di sana. Ya, jadi anak-anak mari kita jangan saling menyusahkan satu dengan yang lain. Guru maupun murid ya. Ya. Pada akhirnya ada salah satu harus mengalah. Ya. Oke. Baik untuk masa depan yang cemerlang. Ya, baik. Adakah yang ingin ditanyakan terkait tugas dan lain-lain? Tidak ada? Oke, baik. Sambil menunggu pertanyaan, kalau ada silahkan. Kalau tidak, sebentar. Mister, lihat ini dulu. Materi. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka sebelum kita lihat atau lanjut ke hal lain, mari kita perhatikan bersama schedule kita, ya. Meskipun memang ini ranahnya wali kelas juga akan menyampaikan ini, tetapi Mister juga sebagai guru mata pelajaran bisa menyampaikan ini. Kita lihat baik-baik schedule kita ke depan. Hari Rabu kita akan membahas kisi-kisi terkait bahasa Indonesia. Hari Rabu kita akan membahas kisi-kisi untuk PAS. Jadi siang nanti
sudah disiapkan, siang nanti akan di-share ke anak-anak, ke grup anak-anak dan orang tua terkait tata tertib PAS, tata tertib PAS, terus kisi-kisi dan schedule PAS. Ya, bagi anak-anak yang mungkin belum tahu atau lupa, PAS kita berlangsung tanggal berapa, Erika, Kezia, PAS? Tidak ada peace ini perdamaian, tidak ada ini. Ya, tanggal 22, betul Kezia. Ya, Pako, betul, tanggal 22. Ya. Jadi terima kasih untuk 2 putri yang masih menemani Mister dengan menyalakan kamera. Yang lain silahkan bergabung kalau tidak ada kendala, biar lebih banyak orang. Ya. Jadi tanggal 22 November, hari Senin, sama seperti hari ini tepatnya. Minggu depan hari Senin seperti saat ini, kalian sudah PAS. Tanpa terasa, ya kan? Macam waktu itu cepat sekali, ya. Perasaan kalian kemarin baru naik kelas 9, ya kan? Ini sudah ujian PAS. Semoga tahun depan, Januari, pandemi, situasi kondusif, lalu kita bisa bertemu, ya, setidaknya. Shift-shiftan pun tidak apa-apa, 50 datang, 50 di rumah. Ganti-gantian, tidak apa-apa. Setidaknya kita bisa saling melihat, ya, sebelum kalian tamat. Ya, angkatan sebelumnya kan ya lolos tanpa kita lihat. Ya. Kata Alika siap-siap masuk ke medan perang. Ya, Alika, kau ini memang ya perang. Ya, jadi siap-siap untuk PAS nanti tanggal 22 sampai tanggal berapa, ya? 2 minggu. 28 sampai berapa Desember, ya? 1 atau 2 Desember kalau tidak salah ingat. Ya, itu adalah jadwal PAS. Jadi hari Rabu kita akan bahas kisi-kisi sambil melihat kembali materi. Bahas kisi-kisi sambil melihat kembali materi yang akan dijadikan sebagai bahan untuk soal PAS. Bentuk soal kali ini semuanya pilihan ganda, ya. Semua mata pelajaran pilihan ganda. Dengan pembagian IPA Matematika 30, IPA dan Matematika 30 nomor, dengan durasi 120 menit. IPA sudah termasuk fisika juga, ya. Lalu mata pelajaran selain 2 itu 40 nomor dengan durasi 90 menit. Jadi nanti silahkan dipelajari dengan baik, dipelajari dengan saksama. Supaya tidak mendapatkan nilai yang tidak maksimal atau remedial nantinya. Ya, jadi belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Oke. Baik, itu dia terkait persiapan PAS kalian. Silahkan siap diri. Nah, pesan Mister silahkan. Mungkin wali kelas juga sudah mengingatkan. Minggu ini silahkan tolong bereskan yang masih ada tunggakan tugas. Jadi masih menunggak tugas mata pelajaran mana-mana atau menunggak remedial atau ulangan. Silahkan. Jangan lupa menghubungi setiap guru mata pelajaran secara langsung atau japri ke mereka. Bertanya apa yang belum. Ya. Supaya bisa segera dibereskan biar nanti ujian kamu tidak dikejar-kejar. Kamu ujian tapi tugasmu ini belum. Ini belum. Nah, akhirnya terbebani mau belajar untuk ujian atau mau menyelesaikan tugas. Ya, jadi siap diri supaya pada saat kamu pas bisa berjalan dengan lancar. Ya, saat pas bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan. Minggu ini kalau bisa bereskan itu semua. Ya, baik. Adakah yang ingin ditanyakan sejauh ini? Adakah yang ingin ditanyakan sejauh ini? Anak-anak kelas 9A, waduh, hari semakin siang, lumayan panas juga, wah, makin mengantuk. Ini yang matikan kamera, yang lain pasti sementara ketiduran. Ya. Dulu sempat ada satu anak, Mister tidak sebutkan namanya, sekarang SMA kelas 10, baru tamat. Dia Zoom sambil tidur ternyata. Zoom sambil tidur, nah tidurnya itu kan telungkup, jadi kayak gini. Dia tidur kayak gini, lihat HP, kakinya itu dilipat ke atas, tahu kan posisi tidur itu. Jadi apa ini istilahnya apa? Telungkup, ya,
telungkup ya. Yang posisi badan ke bawah ini, telungkup. Jadi lihat gini, telungkup, kakinya di belakang itu lipat ke atas, yang kayak lipat. Tahu posisi itu kan? Dilipat ke atas gitu. Mister minta nyalakan kamera, dia tak mungkin tanpa sadar nyalakan kamera. Kakinya lebih tinggi dari kepala. Usahakan kau yang lain juga pas matikan kamera begini, kau tidur ya. Maka dari itu setelah evaluasi dari pembelajaran itu, maka sebenarnya aturan wajib nyalakan kamera. Aturan wajib nyalakan kamera saat pembelajaran ini tidak. Ini aturan wajib juga, yang nyala cuma 2 orang. Kasihan. Ayo yang lain. Sekarang sebelum kita lanjut yang lain, silahkan mari menyalakan kamera. Kalau tidak ada gangguan. Ya. Tidak usah takut, saya belum glowing kah? Coba lihat, Erika saja belum glowing, tetap nyalakan kamera. Nah, Kisi sama Bella katanya, Mister tadi saya belum keramas sih. Tapi enggak kelihatan kan? Oh enggak apa-apa, memang enggak kelihatan Kisi. Lihat, enggak apa-apa. Ini tidak apa-apa. Masalah glowing dan tidak ini tergantung efek kamera yang digunakan ya. Yang tadi Erika dan Kisi itu Mister bercanda ya, jangan sampai anak-anak kalian pikir serius, tidak. Ya, oke, kalau tidak ada lagi, maka kita akan review, ya, review. Nanti kita akan melihat kembali. Pesan Mister, ingat jangan hapus dulu proyek kalian yang ada di LMS yang kalian kirim melalui link. Kalau terhapus, maka Mister tidak bisa akses ke sana karena Mister belum mengambil penilaian secara keseluruhan. Ya, karena Mister harus baca teks, lihat teks, dan lihat video kalian. Lalu nilai yang ada kan untuk proyek, karena proyek beda nilainya dengan ulangan. Ya, baik. Oke. Kalau tidak ada, maka kita akan melanjutkan. Sebelumnya Mister ingin bertanya terkait pengalaman liburan. Siapa liburan kemarin yang keluar kota? Atau bahkan ke luar negeri? Tidak ada ya? Keluar rumah saja yang ada ya, keluar rumah. Tidak ada yang keluar. Erika tidak keluar rumah juga. Kau benar-benar terisolasi ya. Niko keluar kamar. Oke, bagus. Erika enggak keluar kamar juga. Tuhan. Jadi makanan dikasih lewat bawah pintu gitu. Jadi kalau ada makanan minuman dikasih lewat kayak penjara-penjara gitu. Ingatkan penjara-penjara. Buka pintunya, ada lubang sedikit, buka, tak. Kemarin bilang itu si dogimu apa? Sudah mati kah katanya? Oh enggak ya. Berarti kau dengan Erin tipu-tipu di situ. Ya. Oke, baik. Semoga liburan kemarin menambah daya kalian, menambah daya, charge gitu ya. Charge kalian supaya ada daya untuk menghadapi pembelajaran minggu ini. Kalau tidak salah minggu ini sampai hari Kamis ya. Kalau tidak salah. Jumatnya liburan Kuningan kalau tidak salah. Tapi kita tunggu saja pengumuman sah dari sekolah. Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada maka seperti biasa mari kita melihat kembali materi yang sudah kita pelajari. Baik. Sekarang mari kita ngobrol satu dengan yang lain seperti biasa. Yang tidak tahu silahkan siap diri dengan membuka modul dan lain-lain yang ada di sekitarmu. Baik, kita akan melihat. Pertanyaan pertama adalah, apa judul bab yang akan menjadi bahan PAS kita? Mister mau tanyakan ini kepada Niko. Halo Niko, bisa nyalakan Niko? Halo Mister. Ya Niko. Seingat kamu materi yang akan menjadi bahan PS kita itu apa? Pidato nggak, Mister? Ya Mister tanya kamu, kok kamu nanya balik Mister gitu loh. Ulang, Mister bertanya, apa materi yang akan? Oke, pidato apa? Harus lengkap. Pidato apa? Teks pidato. Ada satu kata lagi di terakhir. Teks pidato persuasif. Nah, itu dia. Good job. Terima kasih Niko. Ya, teks pidato persuasif itu adalah materi yang akan menjadi bahan satu bab saja, bahan untuk PS kita nanti. Ya. Lalu yang berikut.
Pertanyaan berikut adalah kita ini bahas melalui kerangkanya dulu. Jangan masuk ke isinya dulu. Sekarang kerangka. Oke. Berdasarkan yang ada di modul. Mister mau bertanya. Ada berapa bagian besar dalam materi teks pidato persuasif? Berapa bagian besar? Bagian besar itu yang mulai dari A. A itu bagian besar. Di dalam A itu kan ada juga bagian-bagian kecil. Itu pertanyaan Mister. Bagian besar dalam teks pidato persuasif itu ada berapa? Kata Erika ada 5. Sampai E berarti ya Erika. E. Oke, baik. Nah, Mister mau pastikan ke ini dia. Alika. Katanya panggilannya, Mister harus panggilnya Bri. Namanya Briana, jadi panggilannya Bri. Halo Kapan, Bri. Mister? Kapan bisa manggil saya kayak gitu? Tadi barusan Mister manggil. Bri. Ngapain saya dipanggil Bri, Mister? Loh kan ini nama bagian dari namamu, Alika Briana. Tapi nama saya Alika, bukan Bri. Oh, panggilannya Ana sajalah supaya beres, supaya tidak ada masalah di antara kita. Ana sajalah, Ana beres. Ya Alika, Mister mau tanya. Erika sudah menjawab, ada 5 bagian besar dalam materi pidato persuasif. Berarti A sampai E. Nah sekarang A itu apa judulnya? A. Apanya? A-nya? Lah, A-nya kan bukan di kelas ini, A-nya di kelas C kalau tidak salah. Bukan aja lah, Mister. Ya, nah itu adikmu bantu jawab di situ. Bagian A itu judulnya apa? Oh, pengertian teks persuasi teks prosedur. Iya gitulah. Loh Pengertian, apa? Mister. Pengertian apa? Itu aja. Nah itu. Oh ini memang dia mau jawab Mister atau mau kelahi sama adiknya memang. Nah jadi A itu apa? Ulang. Kamu jadi tadi kamu mau teks. Apakah teks terus teks prosedur? Jadi mau yang teks mana? Jawab yang pasti. A, pengertian apa? A, pengertian teks. Bentar dulu, Mister. Tuhan. Padahal tadi baru Niko menyebutkan dan Mister ulangi. Tidak dengar anak ini. Bentar. Nah, ini dia bilang bentar lalu muncul di chat lupa. Ini anak ini. Bentar Mister lalu di chat lupa. Bagus sekali. Ya baik Alika, terima kasih untuk percobaannya. Kalau begitu Mister menuju ke Karsten. Halo Karsten. Komandan. Ya Mister. Karsten. Di situ 5 bagian besar yang sudah disebutkan oleh Erika, jumlahnya ada 5. Bagian A itu apa? Bunyi kalimatnya, bagian A. Bagian A itu bunyinya apa? Silahkan bagian A. Jadi ada 5 bagian besar. Betul, jawabannya secara jumlah, kuantitas betul. Alika, pengertian teks pidato. Nah itu Mister. Bagus, terima kasih. Alika. Pengertian. Bukan pengertian Karsten. Alika juga. Oke. Siapa yang bisa menjawab selain Erika dan Sevilla? Oh ini Kezi sudah kemana Kezi? Ya, siapa yang bisa menjawab bagian A itu apa judulnya? Padahal Mister sudah beri clue, tinggal buka modul. Kok susah gitu lah. Oke. Ya, siapa yang mau menjawab? Oke, sekarang kebebasan. Siapa yang mau menjawab? Bagian A itu apa? Judulnya apa? Bagian A itu. Oke sih kayaknya out dari Zoom ya. Satu anak. Ya baik, Erika sudah menjawab. Ada pemahaman pidato persuasif. Baik, oke Erika sekarang nyalakan mic dan jawab, beritahu ke teman-teman semua. Bagian A itu namanya apa?
Pemahaman pidato persuasif. Oke, bagian B. Pemahaman pidato persuasif itu betul. Bagian B. Informasi dalam pidato persuasif. Ya, bagian C. Simpulan isi pidato persuasif. Ya, lalu bagian D. Struktur dan aspek kebahasaan pidato persuasif. Dan bagian terakhir E. Penyampaian gagasan pidato persuasif. Iya, terima kasih Erika. Baik, sesuai yang sudah disampaikan oleh Erika itu betul. Ada 5 bagian besar. Ada 5 bagian besar. Ya, jadi Alika pengertian yang itu malah bagian kecil. Ya, Alika pengertian teks pidato persuasif. Itu lain lagi. Oh, Sevilla tadi sudah menjawab A juga. Oke. Jadi betul sekali lagi. Betul sekali lagi bagian A itu pemahaman pidato persuasif, B informasi dalam pidato persuasif, lalu bagian C itu simpulan isi pidato persuasif, bagian D struktur dan aspek kebahasaan pidato persuasif, dan bagian terakhir atau E penyampaian gagasan pidato persuasif. Nah itu Mister mau supaya kita berpikir dari umum ke khusus supaya memudahkan kita dalam belajar. Kayak seperti belajar kerangka gitu. Kerangka. Ya, 5 bagian besar sudah terjawab. Jadi kalau coba Mister minta kalian buat bagan pembelajaran berarti judul teks pidato persuasif. Lalu ada 5 anak panah. 5. Nah, sekarang kita lihat bagian per bagian. Bagian A, pemahaman pidato persuasif. Nah, sekarang Mister tanyakan kepada Jason. Halo Jason. Halo Mister. Jason, bagian A, pemahaman pidato persuasif, itu ada apa saja di dalam sana? Apanya Mister? Bagian dari A itu poin A dalam teks pidato persuasif, pemahaman pidato persuasif. Di dalam bagian A itu ada apa saja? Pengertian pidato persuasif, jenis pidato, metode, habis itu tujuan. Good. Oke. Udah itu Mister. Iya betul, terima kasih. Ada 4. Nah itu baru betul. Nah coba ditanya sekali langsung jawab begini kan oke, kita senang berarti paham. Jadi sekali lagi tadi judul, ingat baik-baik cara belajarnya buat bagian judul. Di bawah ada 5 anak panah, 5 bagian besar. Lalu bagian A, di bawahnya ada lagi. Bagian A, pemahaman pidato persuasif ada 4. Pengertian, jenis pidato persuasif, metode, dan tujuan. Ada 4. Itu ada 4. Nah, itu bagian A. Nah, setelah itu baru bagian B. Kalau bagian B tidak ada ya, dia langsung ada langkah-langkah. Bagian C pun langsung ada langkah-langkah menyimpulkan dan aspek. Bagian D ini ada struktur dan kebahasaan. Nah, sekarang kita lihat lagi. Pengertian, oke. Pengertian, oke. Silahkan nanti dipelajari di sana. Seperti apa pengertian dari teks pidato persuasif. Lalu yang kedua, jenis-jenis. Oh sabar, kita lihat satu persatu langsung. Jangan buru-buru. Mister mau tanya kepada, sudah bergabung semua. Mister mau tanya kepada Kezia, kau izin matikan kamera ini, langsung izin leave Zoom. Ya, oke. Mister mau tanya kepada Jeremy Joseph. Halo Jeremy. Jeremy Joseph ada di sana? Bisa jawab. Halo Mister. Ya Jeremy, pertanyaan untuk kamu adalah apa itu teks pidato persuasif? Boleh kan menurut saya, Mister? Itu Mister lebih senang karena yang penting. Oh iya, mantap. Kalau gitu pidato persuasif adalah pidato
yang mengungkapkan pikiran melalui kata-kata yang ditujukan pada orang banyak. Oke. Dan sifatnya mengajak. Oke, itu paling penting. Good job. Oke, terima kasih. Nah, jawaban Jeremy Joseph menggunakan kalimat sini. Nah, Mister sudah bilang, yang Mister ajarkan melalui teks, oke, ada pengertian berdasarkan teks. Tetapi kamu bisa juga variasi jawaban berdasarkan pemahaman atau pengalaman belajarmu. Itu lebih bagus, tingkatannya sudah di atas. Kalau hafalan saja kan mudah, lihat hafal selesai. Membunyikan kalimat sesuai yang ada di teks itu, jangan memotong. Jadi silahkan. Jadi pengertian pidato persuasif boleh kegiatan berbicara di depan umum, ya, yang isinya menyampaikan argumen-argumen terkait suatu hal, ya, dan itu ditujukan kepada banyak orang atau forum, ya, dengan maksud supaya pada akhir pidato, misalnya seperti ini, dengan maksud supaya pada akhir pidato mereka bisa melakukan hal atau apa yang disampaikan oleh orang yang berpidato. Bebas. Ya, itu dia pengertian. Sekarang yang berikut, kita ke jenis-jenis. Mister mau tanya kepada Areta. Areta bisa nyalakan mic? Halo Areta? Areta Mikaela? Masih ada di sana? Bisa nyalakan mic? Halo Areta? Sekali lagi bisa nyalakan mic? Atau sudah mulai ada kendala? Oh, Areta kayaknya ada kendala ya. Rania Rana. Halo Rania. Ya, Mister. Jenis pidato persuasif ada berapa? Ada 4. Sebutkan, good job, sebutkan. Sambutan, pidato pemerintah, pidato instansi, dan ceramah. Good job, terima kasih Rania. Itu adalah 4 jenis pidato. Silahkan pelajari masing-masing. Silahkan pelajari, nanti silahkan perlihatkan di sana ya. Oke, baik, terima kasih Rania untuk jawabannya. Ini ada Kezia. Mister, pidato pemerintahan atau instansi itu bisa mengandung pidato sambutan juga? Bisa mengandung pidato sambutan. Oke, pertanyaan yang bagus. Pidato pemerintahan atau instansi itu bisa mengandung pidato sambutan? Oke, baik. Jawabannya adalah iya. Jawabannya adalah iya. Coba silahkan perhatikan di situ, kalau sambutan di situ dijelaskan. Sambutan merupakan jenis pidato yang dapat disampaikan secara tertulis ataupun lisan. Sambutan bisa disampaikan oleh orang-orang tertentu karena jabatan atau kedudukannya. Sebenarnya anak-anak, kalau mau kita lihat perhatikan dengan saksama, baik itu ke jenis kedua, pidato pemerintahan, pidato instansi dan ceramah. Ya, ceramah. Semuanya sebenarnya terintegrasi dengan ini. Yang pertama ada yang namanya pidato. Ini bisa terintegrasi yang namanya sambutan. Ya kan? Biasanya kalau dalam praktik, kalau anak-anak tahu, mungkin bisa menghadiri sebuah acara. Biasanya orang malah minta bukan, silahkan Pak coba naik lalu sampaikan pidato singkat. Tidak, jarang ya. Padahal itu yang paling tepat karena pidato itu kan umum. Tapi biasanya orang kan bilang begini, Pak silahkan memberikan sambutan. Benar atau tidak? Ya, berdasarkan pengalaman kalian pernah alami itu atau tidak? Biasanya orang mengajak orang lain, bukan, padahal sebenarnya yang lebih tepatnya kan umum namanya pidato. Di dalamnya ada sambutan, pidato pemerintahan, instansi maupun ceramah. Itu bagian dari pidato namanya. Paham ya? Umum. Pidato itu umum. Tetapi dalam praktik kita sehari-hari, malah biasanya orang kan minta, silahkan ibu berikan pidato. Tidak kan? Tetapi biasanya silahkan ibu beri sambutan. Ya kan? Pak silahkan beri sambutan singkat. Ya, pada akhirnya biasanya sambutan ini lebih terkenal dari pidato. Padahal pidato lebih umum. Nah, terkait pertanyaan Kezia, betul. Pidato pemerintahan instansi maupun instansi itu terintegrasi dalam sambutan. Ya, dalam sambutan biasanya. Tetapi, mengapa disebut pidato pemerintahan dan instansi? Nah, kalau tadi sambutan itu kan umum. Oleh orang-orang tertentu yang memiliki jabatan. Ya kan? Jabatan dan kedudukan. Nah, kalau pidato pemerintah kan jelas. Siapa yang menyampaikannya jelas, ya kan? Sudah disampaikan orang-orang yang bergerak di bidang pemerintahan. Begitu pula pidato instansi. Nah, begitu pula ceramah. Ya, begitu pula ceramah.
Nah, kalau ceramah kan paling dekat dengan kita kan namanya ceramah ya. Kalau mau ternyata begini, kalau pidato pemerintahan kita harus kirim surat undangan, dia ada kesediaan baru datang memberi sambutan. Pidato instansi pun begitu. Yang paling mudah dilakukan dari semua jenis pidato, 4 jenis pidato ini ada satu yang paling mudah dilakukan dan mudah kita temui. Yaitu apa? Siapa yang tahu? Ceramah. Ceramah itu paling mudah ditemui. Kalau tidak, Mister pasti bohong. Kalau tidak, mari kita buktikan. Coba Casey sekarang atau Sevilla ke dapur, bisa tolong buang 1 gelas atau piring. Di situ akan langsung terjadi ceramah tanpa diminta, tanpa pengiriman surat dan lain-lain. Langsung akan terjadi. Ya. Kalau mau bukti ceramah cepat terjadi, cukup ke dapur. Tidak usah pecahkan barang, cukup buat terbengkalai mungkin, ya, buat terbengkalai atau kotor, otomatis terjadi ceramah saat itu juga. Ya, bahkan ceramahnya bisa mengandung unsur kekerasan. Ya, di ceramah. Oh, kata Erika, enggak usah kerjain tugas, Mister, nanti diceramain. Betul. Anak ini pandai sekali. Ya, bagus. Betul. Tidak usah kerja tugas, nanti kau diceramai, dicari, bahkan buronan. Jadi buronan. Dicari, dikejar. Ya, baik. Oke, baik. Bisa diterima ya penjelasannya, Kezia? Oke, baik. Terima kasih. Baik. Ya, itu terkait jenis. Sekarang yang berikut. Pertanyaan berikut Mister tujukan kepada siapa ya? Ini pasti di dalam hati. Aduh, semoga bukan saya. Mister mau tanyakan ini kepada G. Ratu. Halo G. Ratu, ini Putu Lekesya. Ada di sana? Masih ada di sana? G. Ratu. Wah, ini dah kalau kita matikan kamera biasanya agak sulit ya koordinasi. Aduh. Jadi guru bicara seperti sia-sia. Oke, baik. Mister K. Kopako. Halo, Pako. Oh, ada. Oh, G. Ratu ada. Oh, ngelek. Wah, G. Ratu ngelek. Oke, Mister pikir kamu tidak menjawab karena mungkin ada kegiatan lain. Oke, ngelek. Baik, G. Ratu ngelek. Mister tadi sudah berpindah ke Pako. Halo, Pako. Bisa dengar suara Mister dan bisa nyalakan mic? Biar lebih cepat kalau ngobrol. Jangan sampai ada kendala jaringan, belum ada jawaban ataupun respon di sana. Kalau begitu Mister ke Enji. Halo Enji. Halo Enji. Angela Josephine. Halo Enji. Ya. Tadi Mister sebelum mau ini akhirnya betul Mister tadi bilang semoga tidak ada suara musik ataupun ribut-ribut. Biasanya Enji kalau nyalakan mic, konser di rumahnya. Lagi ribut di sini Mister, saya tidak bisa open mic. Waduh. Enji, Mister mau tanya ke kamu, ada berapa metode dalam pidato persuasif, penyampaian pidato persuasif? Bisa menggunakan berapa metode? 4. Betul, 4. Ya, silakan sampaikan langsung, sebutkan 4-4-nya. Ya, Alika mau ke toilet, silakan. Ya, Enji, apa saja metode? Ya, baik. Terima kasih, Enji. Betul. Ada memoriter, manuskrip, impromptu, dan extemporan. Sip. Nah, sekarang Mister mau tanya lanjut kepada ini. Halo, Kristo. Kristo ada di sana? Bisa nyalakan mic? Kristo bisa jawab Mister dengan mic? Halo? Mister. Oke. Kristo, Mister mau tanya. Memoriter itu mengandalkan apa? Metode memoriter? Hafalan, Mister. Good job. Oke. Cukup. Terima kasih, Kristo. Good job. Kristo, memoriter itu hafalan, betul. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya kepada
Gebi, Gabriela Santoso. Halo Gebi, bisa jawab Mister dengan mic? Gebi? Wah, belum ada orang di sana. Nishan? Nishan sudah ada di sana? Erika, tadi pelajaran sebelum Mister itu Nishan ada, nyalakan kamera dan ada? Tidak juga, seperti ini. Oh, oke, baik. Kalau begitu Mister menuju kepada Nara. Ah, ini dia. Halo Nara. Ya, Mister. Nara, kalau memoriter itu hafalan, kalau manuskrip itu mengandalkan apa? Membaca naskah. Good job, mengandalkan teks, membaca naskah atau teks. Good job, oke cukup. Yang berikut, Darren. Halo Darren. Oke, Darren. Memoriter itu hafalan, manuskrip itu baca teks. Kalau impromptu itu apa? Satu kata saja. Oke, Darren, dengarkan baik-baik. Di dalam pidato persuasif ada 4 metode yang kita pelajari. Ada yang namanya memoriter. Nah, memoriter itu tadi sudah dijelaskan oleh Kristo. Memoriter itu hafalan. Terus manuskrip itu membaca teks oleh Nara. Nah, sekarang Mister tanya ke kamu. Yang ketiga namanya metode impromptu. Itu satu kata saja. Itu mengandalkan apa? Impromptu itu apa? Impromptu. Mister yang dilakukan secara langsung. Secara langsung. Oke. Mister. Itu namanya apa? Disimpulkan ke satu kata. Namanya apa? Impromptu. Impromptu itu satu kata saja. Misalkan memoriter hafalan. Tidak ada persiapan, Mister. Ya, maksudnya tidak ada persiapan sebelumnya. Ditunjuk secara tiba-tiba. Nah, kata lain dari tiba-tiba itu apa? Kaget. Iya, oke. Itu macam gitu lah, Mister. Saya nggak tahu. Dadakan ya, dadakan deh. Ya, dadakan. Oke. Ya, oke, baik, terima kasih Darren. Ya, jadi secara tiba-tiba atau mendadak tanpa persiapan sebelumnya. Oke, lalu yang terakhir ekstemporan. Ekstemporan ini Mister mau tanya penjelasannya dari, nah ini yang jawab melalui chat. Alika, kalau ekstemporan itu seperti apa? Ya, Mister. Kalau ekstemporan ini, metode ekstemporan itu metode yang seperti apa? Membawa catatan. Catatan apa? Pelajaran? Enggak lah. Ya, catatan apa? Catatan kecil, membawa catatan kecil. Oke, baik. Nah, kalau ekstemporan itu membawa catatan kecil. Jadi dia kalau ekstemporan, Sevilla ekstemporan ini kelihatan sepintas gabungan antara metode apa dan apa? Manuskrip dan memoriter. Oke, good job. Terima kasih. Betul. Ekstemporan itu seperti gabungan antara memoriter dan manuskrip. Karena dia tidak terlalu terpaku pada teks dan juga tidak hafalannya juga maksudnya tidak juga murni menghafal 100% ya, 100%. Karena kadang dia lihat urutan di naskah. Kalau dia lupa urutannya, lihat sebentar, berbicara lagi. Biasanya sebenarnya hafalannya itu ya kalau mau dipresentasikan ekstemporan itu hafalan bisa 80%-an lah dia hafal. 20%-nya diserahkan kepada teks. Jadi kadang biasanya teks itu hanya mengingatkan saja. Kebanyakan mengingatkan urutan. Oh, setelah ini saya bicara apa? Oh, ini. Tapi apa yang mau disampaikan sudah di luar kepala. Ya, oke. Baik, itu dia bagian A. Itu baru bagian A ya. Ada jenis, ada pengertian tadi sudah terjawab. Jenis juga sudah. Dan metode juga sudah. Lalu yang terakhir itu ada juga tujuan pidato persuasif. Nah, tujuan pidato persuasif Mister langsung saja sampaikan. Di situ ada 4. Dia menyampaikan informasi kepada pendengar, meyakinkan pendengar, menghibur pendengar, dan menggerakkan pendengar. Ya, menggerakkan pendengar. Silakan dipelajari lebih rinci. Penjelasannya ada di situ lengkap. Ya, lalu bagian B. Bagian B itu informasi dalam pidato persuasif. Di situ cuma ada langkah-langkah, ada 3 langkah.
3 cara menemukan informasi dalam sebuah pidato. Lalu bagian C. Nah, bagian C yang ada 2 hal yang kita pelajari, yaitu yang pertama, cara menyimpulkan isi pidato persuasif, dan yang kedua, aspek-aspek yang perlu diperhatikan saat menyimpulkan. Juga ada 3. Ya, jadi ada 3. Meskipun di situ ada 4, cara menyimpulkan ada 4, tetapi kan Mister sudah bilang, secara sederhana ada 3 sih. Membaca atau mendengarkan, lalu mencatat isi pokok. Lalu mencatat isi pokok itu kan sudah mengambil intisari, lalu setelah itu pokok-pokok tersebut disusun menjadi sebuah paragraf yang baru. Maka hasilnya adalah kesimpulan dari isi pidato persuasif. Ya, lalu bagian D. Bagian D di situ juga, oke, coba Mister share screen saja. Ya, bagian D di situ juga ada struktur dan kebahasan. Strukturnya ada pembuka, isi, dan penutup. Pembuka itu ada macam-macam, ada salam pembuka, ada sapaan, ada ucapan syukur kepada Tuhan, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Nah, lalu ada isi. Isi itu isinya adalah isi. Nah, isi itu isi, isinya adalah isi. Itu penjelasannya gitu ya. Penjelasannya gitu. Bagian B itu isi. Isi itu isinya isi. Gitu ya. Paham kah? Paham kah penjelasan Mister? Kayaknya kau tertawa di situ. Erika sampai melotot di sana. Ya. Jadi bagian B itu namanya isi. Isi itu isinya adalah isi. Ya. Isi itu isinya menjelaskan isi yang akan dibahas, yang menjadi isi dari sebuah pidato. Nah, semuanya isi. Semoga bingung ya. Jadi bagian B itu isi. Isi itu berisi argumen-argumen terkait apa? Argumen-argumen yang memuat informasi. Ya. Lalu yang terakhir penutup. Penutup ada kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Ya, lalu bagian B kebahasan. Kebahasan di situ kalau kalian baca 2 paragraf tersebut ada 2 saja, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa yang baik di sini. Penggunaan bahasa yang baik dan benar. Karena ini adalah forum resmi. Jadi gunakan bahasa yang baik dan benar. Lalu yang berikut, berisi kalimat persuasif. Yang ditandai dengan kata mari, ayo, silakan, dan lain-lain. Itu bagian D. Lalu bagian terakhir E, itu ada penyusunan, cara menyusun pidato persuasif, dan cara berpidato yang baik dan benar. Sikap badan, suara, dan kewajaran sikap. Ya baik, sudah waktu dan pas kita selesai. 11.30 kita akan akhiri pertemuan kita. Sebelumnya adakah yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, maka kita akan lanjutkan hari Rabu, pertemuan terakhir untuk semester ini. Pertemuan terakhir untuk semester ini terjadi pada hari Rabu, di mana kita akan membahas kisi-kisi. Siang nanti setiap wali kelas akan membagikan kisi-kisi beserta schedule dan tata tertib untuk kita semua. Ya baik, mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Silahkan Mister minta kesediaan, Erika pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, kami boleh selesai belajar baik. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami yang terakhir. Kiranya Kau berkati supaya internet kami nggak ada yang koneksinya nggak ada yang jelek. Terima kasih Bapa dan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Erika, terima kasih anak-anak sekalian. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Silahkan beristirahat. Mister akhiri dengan selamat pagi, semangat pagi, dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa hari Rabu. Selamat siang anak-anak, bisa dengar suaranya Miss? Bisa ya? Oke, terima kasih Nara. Yang lainnya sudah ada di Zoom, bisa kasih reaction? Silahkan bisa open kamera. Oke, terima kasih Nara, Erika, Sevilla ya.
Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat siang hari ini, Bapak. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, ya Bapak. Kami boleh mengikuti pembelajaran seni budaya, Bapak. Kiranya Engkau berkati kelancarannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik anak-anak. Minggu ini, minggu terakhir di semester 1 ya, kita belajar seni budaya. Minggu depan kalian sudah masuk penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester, di situ ada 11 mata pelajaran yang akan kalian kerjakan untuk PAS-nya ya. Nah, untuk PAS ini seni budaya kita ada 40 soal, semuanya pilihan ganda ya, anak-anak ya. Semuanya pilihan ganda. Oke, sebentar lagi kita akan bahas kisi-kisi. Sebelum masuk di kisi-kisi, apakah ada pertanyaan untuk materinya? Untuk materi kalian, sudah mengerti ya? Oke, kalau sudah mengerti kita bahas kisi-kisi ya. Misalkan share screen di sini untuk kisi-kisinya ya. Kelihatan ya, anak-anak ya? Oke, untuk kisi-kisinya adalah 40 soal pilihan ganda. Ya. Di sini Miss ada ambil bab 1 ya, tentang melukis. Bab 1 tentang melukis, di sini membedakan pengertian melukis dengan seni lukis ya. Kalian tinggal dibaca ya, di bukunya kan sudah ada. Kemudian menjelaskan aliran gaya lukisan ya, aliran gaya. Aliran gaya itu ada beberapa ya. Kemudian di sana ada tema seni rupa murni. Tema-tema seni rupa murni, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan aktivitasnya ya. Kalau aliran gaya lukisan ini aliran-aliran seperti naturalis ya, kemudian di sana ada surrealis juga ya, dan lain-lain. Kalian bisa baca. Kemudian menjelaskan lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Menjelaskan lukisan berdasarkan teknik yang digunakan, ini misalnya mozaik ya, kemudian apa, lukisan akuarel ya, itu. Kemudian setelah itu ada tentang musik modern. Nah, musik modern ini menjelaskan jenis-jenis resonansi dalam teknik vokal ya, masih ingat ya resonansi apa saja dalam teknik vokal. Kemudian menjelaskan arti tanda dinamika. Arti tanda dinamika kalian silahkan lihat di simbol-simbol musik ya. Di sana ada beberapa yang sudah kalian pernah pelajari juga sebelumnya ya, sebelum di kelas 9. Jadi di kelas 7, kelas 8 juga pernah kalian belajar itu. Kemudian musik modern dalam sajian vokal grup, di sini menjelaskan istilah-istilah dalam vokal grup ya, menjelaskan istilah-istilah dalam vokal grup. Yang penting kalian baca materi-materi yang sudah Miss jelaskan ya di sana. Kemudian menjelaskan akor dalam musik ya, akor pokok. Kalian baca ya di sana, Miss sudah upload materi tentang akor. Akor pokok itu ada berapa? Akor pokok ada 7 ya. Nah di sana kalau dominan, akor dominan itu akornya apa, nadanya apa ya. Kemudian setelah itu menyebutkan unsur-unsur teknik vokal. Unsur teknik vokal ini ada 4. Oke. Dari kisi-kisi, apakah ada yang mau ditanyakan? Kisi-kisinya Miss sudah jelas ya. Di situ tinggal kalian baca-baca lagi materi-materi yang sudah Miss ajarkan. Oke. Di sini ada yang lupa mengumpulkan tugas. Oke, anak-anak.
Nah, ini berhubungan dengan tugas kalian. Silahkan bisa cek kembali di LMS Tunas Daud. Di LMS Tunas Daud di sana, kalian lihat, ini mungkin bukan hanya seni budaya saja ya. Jadi setiap mata pelajaran kan bisa lihat di situ ada berapa bab. Kalian bisa cek satu-satu untuk tugas-tugasnya. Kalau misalnya belum selesai, belum dikerjakan, kan bisa kerjakan. Kalau misalnya kalian tidak bisa mengerjakan lagi karena sudah tertutup atau mungkin sudah terlalu lama ya, kalian bisa bertanya ya, kalian bisa menanyakan. Mungkin kalau kalian tidak punya kontak person dari guru yang bersangkutan bisa menghubungi wali kelas. Tapi kalau sudah punya bisa langsung ke guru mata pelajarannya ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk tugas, Miss masih berikan kesempatan ya untuk kalian bisa mengupload tugas-tugas kalian. Silakan bisa dicek terutama di bagian seni budaya. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Semua sudah mengerti? Bisa kasih reaction yang sudah mengerti? Oke, 4 orang memberikan reaction. Yang lain? Ini Miss belum absen ya. Coba Miss panggil namanya ya, silahkan bisa di-unmute atau bisa kasih respon. Alika Briana, ada? Miss. Hadir. Angela Josephine? Hadir, Miss. Oke, Areta? Hadir, Miss. Oke, Christopher Perez? Hadir, Miss. Oke, Darren Garrett? Darren? Hadir, Miss. Oke. Enggak itu, Miss, enggak dengar, maafkan. Oke. Elita? Hadir, Miss. Oke. Emmanuel Jason? Hadir, Miss. Oke. Erika Gabriela? Hadir, Miss. Oke. Fabio Christian? Fabio? Fabio nggak ada ya? Gabriela Maria? Gebi ada Gebi? Oke, Gabriela Maria? Gebi? Oke, Paco. Oh ya, ini Paco hadir. Jeremy Joseph. Hadir, Miss. Oke, Jeremy Joseph. Jovan. Hadir, Miss. Oke, Karsten. Hadir. Oke, Kesia. Hadir, Miss. Oke, Niputula Kesia. Hadir, Miss. Oke, Nicholas Nathanael. Hadir, Miss. Oke, Nishan. Nishan. Oke, Miss lanjut. Rania Rana. Hadir, Miss. Oke, Sevilla. Hadir, Miss. Oke, Wayanara. Hadir, Miss. Oke, terima kasih. Oke, baik anak-anak. Hari ini silakan kan bisa buka di LMS Tunas Daud, buka di modul 4 ya. LMS Tunas Daud silakan bisa buka di modul 4.
Di sana ada satu proyek kalian membuat poster tentang ajakan untuk berlatih vokal yang baik dan benar, ya. Poster ini dibuat boleh secara digital, boleh secara manual. Kemudian mau dibuat dengan semenarik mungkin dengan warna-warna yang cerah. Oke. Berapa orang sudah bisa buka LMS-nya? Buka di modul 4 ya. Oke, ini sudah. Oke, yang sudah buka LMS-nya di situ lihat itu langsung kelihatan di sana. Langsung terlihat ya. Untuk perintahnya tidak perlu di-download, jadi kalian bisa langsung baca ya. Nah, kalian boleh kerjakan boleh dengan digital atau boleh dengan manual ya. Boleh menggunakan aplikasi. Oke, ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada bisa langsung dikerjakan ya.